Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayana Fazira dari kelas Tadris Biologi 2 akan menyampaikan mengenai ruang lingkup sejarah bioteknologi. Pada masa ini, bioteknologi berkembang sangat pesat. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup atau enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu yang berhubungan dengan penerapan sistem biologis dan organisme untuk proses teknis dan industri untuk kesejahteraan manusia. Nah, sebagai informasi, bioteknologi sudah ada sejak zaman dahulu, di mana masyarakat zaman dulu sudah melakukan bioteknologi untuk pembuatan seperti roti, keju, ataupun produksi minuman yang beralkohol. Seiring berkembangnya waktu, penerapan bioteknologi dapat menciptakan berbagai teknologi baru seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangan sel induk, cloning, dan lain sebagainya. Nah, istilah bioteknologi pertama kali digunakan seorang insinyur dari Hongaria bernama Karl Ereky pada tahun 1919, di mana secara etimologi bioteknologi tersusun dari 3 kata bahasa Latin, yaitu bios yang berarti hidup, tekno berarti penerapan, dan logos berarti ilmu. Itulah pengertian dari bioteknologi secara umum. Nah, untuk lebih detailnya berikut ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, sejarah perkembangan, ruang lingkup dan penggolongannya, dan dampak bioteknologi bagi kehidupan manusia yang perlu kita pahami bersama. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah perkembangan bioteknologi. Manusia sudah mengenal bioteknologi sejak ribuan tahun lalu. Tercatat pada 8000 sebelum Masehi, bangsa Babilonia, Mesir, dan Romawi telah melakukan praktik bioteknologi konvensional berupa perkembangbiakan ternak dengan metode selektif artifisial. Pada 4000 sebelum Masehi, perkembangan bioteknologi makin maju setelah bangsa Cina mampu membuat produk fermentasi susu seperti yogurt dan juga keju. Perkembangan bioteknologi tak luput dari seorang ilmuwan bernama Gregor Mendel yang didaulat sebagai bapak genetika, di mana Gregor Mendel mencetuskan hukum-hukum pewarisan sifat yang menginspirasi peneliti lain untuk melakukan penelitian di bidang genetika. Pada akhir 1960-an, ilmuwan Stewart Lin dan Werner Arbel berhasil mengisolasi enzim yang berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteriofag yang menyerang bakteri E. coli. Kemudian, pada 1968, H.O. Smith, Wilcon, dan T.J. Kelly yang bekerja di Johns Hopkins University berhasil mengisolasi dan mengkarakterisasi enzim nuklease restriksel pertama yang dapat digunakan untuk memotong DNA. Penemuan itulah yang mendukung adanya penemuan lainnya seperti antibodi monoklonal, insulin dari bakteri, dan tomat tahan lama dengan menggunakan teknik bioteknologi modern. Alhasil, sekarang kita dapat mengenal jenis bioteknologi yang dapat dibedakan berdasarkan teknik yang digunakan, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Baiklah, pembahasan selanjutnya ruang lingkup bioteknologi, di mana yang pertama rekayasa genetika yang meliputi tumbuhan dan hewan. Yang kedua, bioteknologi di bidang industri meliputi pangan dan minuman. Yang ketiga, bioteknologi reproduksi hewan yang meliputi tumbuhan dan manusia. Yang keempat, bioteknologi kedokteran seperti farmasi atau obat-obatan. Yang kelima, bioteknologi bidang pertanian. Dan yang terakhir, bioteknologi bidang industri pertambangan.
Selanjutnya, penggolongan bioteknologi. Berdasarkan prinsip dan jenis agen biologi yang digunakan, bioteknologi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional yang merupakan bioteknologi sederhana yang menerapkan ilmu biologi, proses genetik yang terjadi secara alami atau biokimia. Prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah memanfaatkan mikroorganisme secara langsung tanpa proses rekayasa, sehingga pemanfaatannya masih sangat terbatas. Umumnya, bioteknologi konvensional dimanfaatkan untuk menghasilkan makanan. Bioteknologi konvensional yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari adalah teknik fermentasi seperti tempe, tape, dan kecap. Selanjutnya, bioteknologi modern yang telah menggunakan teknik rekayasa tingkat tinggi dan terarah sehingga hasilnya dapat dikendalikan dengan baik. Teknik yang sering digunakan adalah dengan melakukan manipulasi genetik pada salah satu jasad hidup secara terarah sehingga diperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern adalah teknik manipulasi bahan genetik DNA secara in vitro, yaitu proses biologi yang berlangsung di luar sel atau organisme, misalnya bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin. Pada prinsipnya, bioteknologi modern merupakan pemanfaatan bagian dari mikroorganisme dengan melibatkan teknologi modern. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang dampak bioteknologi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, dampak positifnya, penemuan tumbuhan yang tahan terhadap serangan hama, serangga. Dengan begitu, penggunaan pestisida yang merusak lingkungan dapat terhindari. Yang kedua, penggunaan mikroorganisme untuk memurnikan bahan-bahan tambang dan limbah industri. Selanjutnya, kalangan industri saling berpacu dan bersaing untuk menemukan varietas-varietas tanaman maupun hewan baru dengan adanya aplikasi rekayasa genetika yang terus berkembang. Yang keempat, produk-produk bioteknologi dalam bidang kesehatan dapat menanggulangi berbagai macam penyakit yang belum bisa ditangani. Dan yang terakhir, penemuan produk obat-obatan maupun hormon yang semula sulit didapat dan sangat mahal dapat terjangkau oleh masyarakat. Sedangkan dampak negatif bioteknologi, dengan ditemukannya organisme yang unggul, akan menimbulkan suatu kecenderungan untuk membudidayakan organisme yang seragam sehingga dapat mengganggu keseimbangan biodiversitas makhluk hidup di alam. Yang ketiga, makin banyak produk-produk hasil rekayasa genetika akan mengurangi penghasilan petani maupun peternak kecil sehingga mengakibatkan kecemburuan serta kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Dan yang terakhir, banyak produk rekayasa genetika yang tidak mementingkan etika dan moral, yaitu seperti cloning pada manusia. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.